Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi saat ini. Saya persembahkan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hatiku. Jadi berdana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kudus dan berat tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Kejenangan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hatiku. Jadi berdana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan kita tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa buat firman Allah. Bapa dalam sorga, kembali pagi hari kami akan menghampiri Engkau. Terima kasih buat kemurahan-Mu sampai pagi hari ini. Kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Kami bangun dengan keadaan yang baik, merasakan pertolongan Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang baik, semua ini karena anugerah-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Berkati seluruh umat Tuhan yang mengikuti acara ini, bahkan secara khusus buat jemaat GPD Pustaka Negara. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, pembacaan pagi hari ini Galatia pasal 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10 saya akan baca. Firman Allah berkata begini. Firman Allah berkata begini. Jadi bagaimana sekarang?
adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sekali lagi. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Haleluya. Satu pengakuan, pernyataan dari Paulus yang sangat luar biasa disampaikan kepada jemaat Galatia ketika itu. Yang dia katakan dalam ayat ini bahwa bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Haleluya. Dia sampaikan kepada jemaat Galatia ketika itu agar supaya jemaat itu juga harus berpikir apa yang harus mereka lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, yang sudah diselamatkan, sebagai ciptaan manusia yang harus menyenangkan hati Allah. Haleluya. Dan kita melihat Rasul Paulus katakan, adakah aku mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Apakah yang dia cari untuk kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Ada dua hal yang kita lihat dalam ayat ini yang harus kita hadapi di hari-hari ini. Tidak ada salahnya pada saat kita mungkin menyenangkan orang, mencari kesukaan dari manusia. Baik kita menyenangkan orang lain juga mungkin menyenangkan kita, yang memberikan pujian pada kita. Itu tidak salah. Tetapi yang menjadi kekeliruan banyak manusia sekarang, secara khusus anak Tuhan, bahwa yang dia cari agar supaya orang memuji dia, agar kita memuji seseorang, menyanjung seseorang, agar supaya orang memberikan pujian kepada kita karena mungkin keberhasilan atau mungkin kesuksesan yang dicapai, yang diraih, dan akhirnya lupa memberikan pujian kepada Tuhan yang memberikan keberhasilan. Rasul Paulus dengan tegas katakan firman Allah, saya baca terus, adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus dengan tegas katakan, kalau hidupku masih aku coba mencari kesenangan manusia, dia katakan dia bukan hamba Kristus. Dia bukan pelayan Kristus. Dan dia tegaskan agar juga anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus utamakan mencari kesenangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikanlah penyanjungan kepada Tuhan. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sekali lagi, memberikan pujian kepada seseorang ataupun sebaliknya, tidak ada salahnya ketika orang dia berprestasi. Tetapi ingat, semua itu dari Tuhan. Yang kita harus sadar, semua keberhasilan, kesuksesan kita kembalikan kepada Dia yang memberikan keberhasilan, kesuksesan kepada setiap apa yang kita kerjakan. Haleluya. Mari di hari-hari ini kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang semakin tidak menentu. Kita ingat bahwa firman Allah ini mengingatkan kita, situasi apapun, berusahalah, yang kita lakukan adalah menyenangkan Tuhan. Berusahalah kita lakukan, yaitu memuliakan Allah, mendatangkan kepujian bagi nama Tuhan. Jangan sampai kita melupakan kepada Sang Pencipta serba sekalian alam. Haleluya. Paulus dengan tegas, kalau dia masih mau mencari kesenangan manusia, dia bukan hamba Kristus. Haleluya. Kita semua hamba-hamba Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan,
Tadinya kita hamba dosa, bukan hamba kebenaran. Tadinya kita adalah hamba-hamba dosa, bukan hamba Kristus. Tetapi kita bersyukur, Tuhan sudah selamatkan kita dari dosa. Tuhan sudah ampuni dosa kita. Tuhan sudah selamatkan kita. Dia sudah tebus kita dengan darah Yesus yang berkuasa. Kita boleh menjadi hamba-hamba Allah, hamba-hamba Kristus yang harus taat kepada Tuhan, harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Hamba Kristus artinya taat kepada otoritas Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kita harus kerjakan. Apa yang Tuhan perintahkan atau suruh untuk kita lakukan, mari kita lakukan dengan penuh kasih sayang terhadap Tuhan. Karena kita adalah hamba Kristus, pelayan-pelayan Tuhan. Ada ayat ada pengertian hamba itu adalah doulos, hamba. Kita adalah hamba Allah, kita adalah pelayan Allah. Haleluya. Walaupun dalam ayat lain dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, ahli-ahli waris. Tetapi jangan lupa bahwa kehidupan kita dalam dunia ini, kita adalah pelayan. Melayani Tuhan. Haleluya. Melayani sesama manusia. Kita saling mengayomi satu dengan yang lain. Saling memberikan support satu dengan yang lain. Katakan, kita adalah hamba Kristus. Pelayan-pelayan Tuhan. Semasa kita ada waktu melayani Kristus, mari kita kerjakan karuniatan talenta yang Tuhan berikan buat kita. Untuk kita lakukan dalam pelayanan, mari kita lakukan dengan rendah hati di hadapan Tuhan, agar supaya apa yang kita kerjakan semuanya kembali untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tantangan seberat apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita ditantang, kita diuji. Dapatkah kita mempertahankan hidup sebagai hamba Kristus, pelayan-pelayan Allah di tengah-tengah situasi tidak menentu? Tetaplah melayani Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Walaupun tantangan, kesulitan semakin berat, ujian semakin berat, tetaplah melayani Tuhan. Tetaplah kita menjadi hamba-hamba Kristus, pelayan-pelayan yang setia sampai akhir kehidupan kita. Haleluya. Apakah Anda jemaat, tua-tua jemaat, pengurus jemaat, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, kita semua di hadapan hamba-hamba Kristus, pelayan-pelayan Tuhan. Kita kerjakan semua apa yang Tuhan percayakan buat kita hari-hari ini, semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di tengah situasi yang sulit, usahakan kita senangkan Tuhan dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita lakukan untuk melayani Tuhan. Layani Tuhan selama masih ada kesempatan, agar supaya apa yang kita kerjakan selama di dunia ini, kita boleh melihat janji Tuhan, upah besar di dalam surga yang kekal buat selama-lamanya. Perjuangan kita dalam dunia ini, jerih payah kita ketahui sebagai hamba-hamba Kristus, tidak sia-sia. Itu firman Allah. Haleluya. Tetaplah melayani Tuhan, tetaplah setia pada Tuhan. Kita gunakan semua karunia yang Tuhan berikan buat kita di hari-hari ini untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Apapun kita kerjakan, waktu kita, apa yang kita beri buat Tuhan, kita lakukan untuk melayani Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan berkati. Kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih berkat firman yang kami sudah sampaikan. Dia jadi berkat buat kami, umat Tuhan dimanapun berada, khusus jemaat yang beribusakan negara, agar supaya dalam kehidupan ini, apalagi kami diperhadapkan dengan keadaan yang semakin sulit di hari-hari ini, biar kita tetap menjadi pelayan-pelayan yang setia sampai akhir hidup kami. Tuhan Roh Kudus menguatkan kami, agar apa yang kami lakukan dalam kami melayani Tuhan, kami dapat melakukan semua semata-mata untuk menyenangkan Tuhan. Berikan kami kemampuan Tuhan jalani hidup ini di tengah-tengah yang penuh dengan tantangan. Roh Kudus merupakan kekuatan kami yang luar biasa. Kalau kami ada sampai saat ini bukan karena kami, tetapi kekuatan Roh Kudus, kekuatan dari tempat yang maha tinggi, tetap memampukan kami untuk tetap bertahan menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan, karena kuasa-Mu dahsyat dan luar biasa. Roh Kudus-Mu itu sangat luar biasa menjadi penolong kami dalam menjalani kehidupan ini.
Puji Tuhan, terima kasih berkati umat sepanjang hari yang mereka kerjakan. Saat mereka keluar dan masuk, mereka dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih untuk juga nama Tuhan. Mereka yang dalam keadaan tubuh lemah, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Mereka yang sakit, Tuhan lawat mereka. Mereka yang sakit di rumah sakit, Tuhan lawat jemaat yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Bilu-bilu Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik di rumah masing-masing maupun yang di rumah sakit. Lawat mereka dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Engkau baik dan selalu baik buat kami semua. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan mendengar setiap doa dan permintaan kami. Yang hari ulang tahun juga pada hari diberkati oleh Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, dengan umur panjang, serta damai sejahtera daripada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami mohon tolong kami hamba sekeluarga. Dan juga berkati pelihara kami, kekuatan, kesehatan di bagian kami dalam kembali kepercayaan Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Rekan-rekan hamba Tuhan di mana mereka berada, mungkin mereka sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Umat Tuhan di mana berada, Tuhan jamah pergumulan apapun mereka hadapi dalam nama Tuhan Yesus. Mereka alami pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa kami, berkati negara kami, selamatkan bangsa kami daripada musibah-musibah yang sedang terjadi hari-hari ini. Engkaulah segalanya bagi kami. Dunia adalah milik dari Tuhan. Kami manusia adalah ciptaan-Mu Tuhan. Tuhan berkuasa melakukan yang terbaik bagi kami umat ciptaan-Mu ya Tuhan. Puji Tuhan, pemerintah kami, Bapak Presiden, menjalankan tugas-tugas Tuhan memberkati. Terima kasih. Doa kami bersyukur pada Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.